Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi kita, which is positive and negative impact of ICT in education. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Ini adalah materi kita yang selanjutnya. Kemarin-kemarin kita sudah membahas terkait relation between technology and motivation, dan kemudian untuk hari ini kita akan membahas terkait ICT. Oke. Seperti Anda bisa lihat pada bagian di sini, memang perkembangan media dan teknologi itu terus-menerus berkembang ya, dan perkembangannya juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Itu tidak hanya tentang pendidikan, tapi juga kehidupan sehari-hari, kemudian pekerjaan, kesehatan, dan banyak aspek lainnya. Dan bahkan perkembangannya dari dalam artian gadget atau gawai yang besar sekali ukurannya sampai yang benar-benar compact dan mini, dan kemudian very easily to help. Jadi memang perkembangannya terus meluas, dan juga impactnya bagi berbagai aspek kehidupan juga terus-menerus ada. Nah, mengulangi kembali jenis atau klasifikasi untuk instructional media atau educational media atau media pembelajaran. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, ada beberapa bentuk, ada non-projected, ada projected, audio, motion, computer, dan kemudian berbagai media yang lainnya. Sebenarnya klasifikasinya tidak ada klasifikasi yang memang sangat spesifik sekali, hanya secara umum ini klasifikasi yang ada. Dan untuk mata kuliah ini kita cenderung untuk fokus pada bentuk non-projected dan kemudian projectednya. Seperti saya sudah jelaskan, kalau non-projected berarti media pembelajaran yang tidak perlu menggunakan listrik. Kalau untuk projected berarti media pembelajaran yang menggunakan listrik. Kalau audio berarti menggunakan audio. Untuk motion berarti menggabungkan antara media dan visualnya. Audio dan visualnya. Kemudian computer mediated instruction berarti pembelajarannya menggunakan komputer dan instruksi pembelajarannya juga dikeluarkan dari komputer. Dan kemudian ada yang lain tersendiri, yaitu radio dan televisi yang memang umum bisa ditemukan di masyarakat. Ini saya ulangi kembali beberapa hal yang sebaiknya kita pertimbangkan untuk memilih media. Ada objektif tujuannya apa, kemudian partisipannya adalah siapa sih para siswanya, setting arrangementnya itu adalah bagaimana jumlahnya, karena ini terkait dengan jumlah siswanya. Kemudian atmosfernya apakah formal atau informal, resourcesnya itu adalah biaya yang kita butuhkannya seperti apa, dan kemudian kira-kira waktu persiapannya bagaimana, dananya bagaimana, dan kemudian terakhir adalah instructor, yaitu pengajarnya yang memegang alat-alat tersebut atau gawai tersebut. Bagaimana sih dia bisa mengekspresikan dirinya menggunakan alat-alat tersebut, atau apakah mudah untuk diimplementasikannya dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, itu beberapa hal yang sebenarnya kita pertimbangkan sebelum kita memutuskan akan mengimplementasikan media pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan. Oke, terkait positif atau manfaat negatif, atau berbagai manfaat dan dampak terkait ICT ini memang akan selalu ada dua jenis ya, ada manfaat positifnya, kemudian ada manfaat negatif. That's how it is all the time in this life. I mean, it is what it is. Jadi memang efeknya ada positifnya, kemudian efeknya juga ada negatifnya. So it again depends on the user. Di sini perkembangan ICT-nya juga sudah meluas, kemudian mempengaruhi manusia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan juga. Kemudian berbagai gawai gadget juga bisa ditemukan dalam berbagai tingkatan terendah, dari rumah tangga sampai kemudian ke perusahaan dan lain sebagainya gitu. Jadi it's a totally normal thing to have one or two gadgets at home or one or two electronic devices at home. That is totally normal because that's how the development of the ICT is. Kemudian untuk ICT juga berpengaruh dalam pengetahuan, sehingga bisa mempengaruhi dalam knowledge acquisition, knowledge incubation, knowledge amplification, dan knowledge dissemination. Jadi untuk akuisisinya, kemudian mempengaruhi bagaimana cara berpikir seseorang, kemudian mempengaruhi bagaimana dia bisa meningkatkan pemahaman seseorang atau daya paham seseorang, dan kemudian bisa meningkatkan daya analisis seseorang. So that depends on each person. Jadi untuk informasi teknologi ini, terutama perkembangan ICT dan internet dan gawai, bisa berpengaruh pada beberapa hal. Ini terutama terkait pengembangan dan pengolahan pengetahuan. Jadi di sini bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian membantu dalam memberikan materi, dan kemudian juga bisa membantu channel untuk berkomunikasi atau langkah atau jalan untuk berkomunikasi.
sehingga secara umum di sini beberapa hal untuk ICT yang bisa digunakan dalam pendidikan itu bisa membantu dalam hal pekerjaan administrasi untuk di kelas, kemudian membantu dalam hal pembelajaran, kemudian memudahkan untuk memperoleh materi, kemudian juga memudahkan untuk mendapatkan perpustakaan, materi-materi perpustakaan. Misalkan kalau di Indonesia Anda bisa download Perpusnas, itu aplikasi Perpusnas, itu beberapa e-library yang bisa kita akses juga. Kemudian juga membantu dalam hal role play, kemudian juga membantu untuk siswa belajar lebih mandiri. Jadi memang ada banyak manfaatnya secara positif untuk pengembangan media dan ICT. Secara untuk manfaat positifnya untuk ICT, which is you already familiar with, itu memang memudahkan aksesnya, kemudian memudahkan dalam hal pendidikan, sudah banyak MOOC-nya, kemudian juga sudah banyak DTA-nya, kemudian orang banyak otodidak juga, virtual classroom juga sudah banyak, workshop-workshop secara online dan virtual juga sekarang sudah cukup banyak. So that's a lot of things that helps with people. Dan YouTube juga membantu kalau misalkan untuk teman tuli, kalau saya lupa istilahnya, tapi untuk teman tunarungu maksud saya, mereka bisa juga memperoleh dari YouTube kalau dengan adanya caption dan sebagainya. So that also one positive effect from ICT. Negatifnya ini job loss, reduce personal interaction, reduce physical activity. Ini juga sudah kita bahas. Jadi job loss ini terutama kalau memang bidang faktor pekerjaannya itu bergantung kepada gadget, gawai atau AI atau robot. So a lot of job loss there. Kemudian personal interaction karena orang biasanya ada berkomunikasi cenderung lewat layar gawainya. Dan kemudian reduce physical activity because everything is easy, it's on top of your hands. Jadi apa-apa mudah sehingga orang akhirnya untuk bergerak akhirnya menjadi menjadi lebih jarang dibandingkan pada masa dulu. Nah, untuk manfaat positifnya untuk pendidikan secara umum, ini distance learning, ini kita bisa belajar dari mana saja, bahkan kita bisa ambil kursus gratis, misalkan untuk dari WHO atau beberapa Ivy League misalkan dari Brown University, Harvard University, beberapa menawarkan kulon atau kuliah online singkat beberapa mata kuliah dari versi MOOC mereka. Kemudian bisa juga simulasi dengan menggunakan eksperimen-eksperimen dari simulasinya, itu juga kembali karena menggunakan virtual classroom-nya. Kemudian bisa individual learning, ini belajar otodidak. Ini banyak kalau di YouTube beberapa study blur, misalkan tuh belajar bahasa sendiri atau misalkan belajar melukis sendiri, karena mereka memanfaatkan misalkan YouTube dan MOOC dan berbagai virtual classroom lainnya. So a lot of good impacts when we use it right for the ICT and media. Untuk negatifnya ini berapa hal, misalkan there are large costs involved and poor students or educational establishment can end up by disadvantages. This is often referred to as being a factor in the digital divide. Itu mohon maaf tak kenapa establishmentnya dua kali, but I'm sure you already know what that means. Kemudian student and sometimes teachers can get hooked on the technology aspect rather than subject content. Just because a topic can be taught via ICT does not mean that they install most effectively via ICT. Ini juga sudah kita bahas. Jadi memang pada intinya misalkan kita lihat di YouTube, so many people use Procreate on their iPad and then they like bringing up about digital note taking and everything. Jadi ya memang untuk beberapa orang mungkin bagus karena ingin mengurangi jumlah kertas sehingga mereka mulai mengembangkan digital note taking. Tapi memang tidak semua orang kan punya dana kemudian talent to use such tablets gitu. Kemudian untuk misalkan kalau di Indonesia beberapa wilayah misalkan sepertinya masih sulit untuk memperoleh internet. Kemudian juga untuk gawainya mungkin tidak semua punya gawai yang memadai dan berbagai faktor lainnya gitu. So memang untuk masalah ini kembali kepada dana dan kemudian kesempatan serta pemerataan pendidikannya. Kemudian faktor yang lain itu adalah mungkin kebanyakan akan fokusnya adalah bagaimana cara penggunaannya gitu. Sometimes we spend like a lot of times just to put up or install the materials or the gadgets instead of focusing on the material that should be delivered. Karena memang area-area orang fokusnya pada cara menginstalnya, bagaimana sih cara memasang gawai ini, gadget ini dan lain sebagainya. Mungkin karena masalah teknis sehingga kadang-kadang sulit untuk akhirnya bisa terjadi pembelajaran dengan lancar atau menggunakan waktu yang memang alokasinya sekian. So that's some of negative impacts from ICT on educational aspects.
Hal lainnya itu adalah untuk gadget. Seperti Anda tahu, kadang-kadang orang akhirnya terpengaruh untuk hal-hal yang negatifnya. Misalnya juga, mohon maaf katakanlah konten pornografi misalkan, atau misalkan game online, dan kemudian mungkin orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling Instagram, kemudian buka YouTube dan lain sebagainya. Jadi memang untuk self control, that's the thing that we should have during these times, especially considering gadgets and internet and media. Jadi memang akhirnya beberapa fokus seperti ini. Sudah banyak juga kasus di mana para siswa itu ada fokus pada game online atau pada hal yang lainnya sehingga mereka tidak bisa fokus pada pembelajaran. Dan kemudian kemudian banyak juga misalkan scam data pribadi gitu dan lain sebagainya, sehingga memang pada saat kita akan posting apapun ke media sosial gitu, seperti yang sudah kita pernah bahas terkait digital footprint dan lain sebagainya, itu memang kita harus hati-hati gitu loh. So we should always be careful, just like we already know, because something that we put on digital world, it always leave a footprint somewhere, somehow, someone always have a screenshot, and then boom, you found it elsewhere. Nah, itu dia. Jadi memang untuk beberapa faktor negatifnya itu memang cukup banyak, tapi at the end of the day, untuk manfaat positifnya itu cukup baik dan cukup banyak dibandingkan dengan manfaat negatifnya. Oke, ini beberapa film terkait manfaat atau efek dari internet yang bisa Anda tonton kalau misalkan Anda ada waktu, atau misalkan you want to explore more regarding this topic. Ini yang memang baru keluar kemarin itu adalah The Social Dilemma dari Netflix. It's a good show, I think. Jadi Anda bisa tahu kenapa kalau misalkan Anda klik iklan tentang say Bluetooth earphone dan kemudian internet Anda akan di-scrolling, dibombardir terkait earphone Bluetooth terus-menerus dan lain sebagainya. Kemudian untuk searching di sini, ini adalah bagaimana manfaatnya internet dan kemudian faktor komunikasi dengan orang tua. Untuk men, woman, children itu topiknya lebih kepada bullying dan internet. But also I think that's a good show if you wanna watch it and then you want to explore and you want to understand more regarding these topics. Obviously this is just a suggestion. If you already watch it, then good. If you haven't, then also that's okay. There is just like some suggestion regarding this topic. Okay, so that's it for our today's topic. So we will continuing for the next lessons for next meeting. So may the odds are in your favor. There is one quote from Hunger Games which I really love because that explains about the oddity in life and how to make her that. Okay, so thank you for today. Don't forget to take care of yourself. Don't forget to eat. Don't forget to R&R, which is rest and relax. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.